Ketika virus corona bisa membedakan perkawinan putri ulama dan pejuang putri artis, satunya dikejar sampai mati bak teroris, satunya dihadiri mendapat restu paduka. Di situ saya sebagai dokter jadi bingung. Andai saya bisa interogasi itu virus corona, kenapa dia sampai terpapar politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga, cahaya hati dimanapun Anda berada, yang namanya keadilan tetap harus ditegakkan, yang namanya kebenaran tetap harus ditunjukkan. Yang namanya keadilan kebenaran harus kita tegakkan. Lewat berita Cahaya Hati News kami sampaikan berita aktual terkini dan fakta sesuai dengan sunnah Rasul. Kul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Apa yang terjadi sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Berita yang sangat-sangat menarik pada pagi hari ini, yaitu tentang keadilan dari portal Islam. Apa yang terjadi sahabatku ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Begitu luar biasanya. Dr. Eva Chaniago, perkawinan putri ulama dan putri aktris, satunya dikejar bak teroris, satunya dihadiri dengan direstui paduka. Masya Allah, luar biasa sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika virus corona bisa membedakan perkawinan putri ulama dan pejuang putri artis, satunya dikejar sampai mati bak teroris, satunya dihadiri mendapat restu paduka. Di situ saya sebagai dokter jadi bingung. Andai saya bisa interogasi itu virus corona, kenapa dia sampai terpapar politik? Masya Allah, luar biasa. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, portal Islam.id, Aurel Helmansah, anak artis Krisdayanti dan YouTuber Atta Halilintar telah resmi menikah di sebuah hotel berbintang di Jakarta Sabtu tanggal 3 April 2021. Acara pernikahan dihadiri oleh penjabat negara. Luar biasa. Baru ada kali ini kita dengar berita penjabat, Masya Allah, menghadiri, mohon maaf lahir batin, pernikahan seorang artis. Begitu mulianya ini artis. Dari mulai Presiden Jokowi sampai Menhan Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Prabowo atas sebuah apresiasi yang Bapak berikan kepada rakyat yang sudah mendukung Bapak selama ini. Masya Allah. Ketua MPR RI Bambang Susatyo serta penjabat-penjabat yang lainnya. Acara pernikahan ini disiarkan live oleh stasiun TV. Banyak publik yang membandingkan acara pernikahan artis ini dengan pernikahan anak Habib Rizik Syihab. Wajar, betul. Apa sebab? Tidak adanya keadilan, ya, terjadinya ketimpang tindihan, ya. Yang satu dielu-elukan dengan meriah dihadiri para penjabat, ya, dijaga, dikawal, luar biasa. Pulus yang bicara. Yang satunya berujung di penjara. Masya Allah. Bukan hanya kalangan publik netizen, juga tenaga medis turut membandingkan ketika virus corona bisa membedakan perkawinan putri ulama pejuang dengan putri artis. Satunya dikejar sampai mati bak teroris, satunya dihadiri dan mendapat restu dari paduka. Di sini saya sebagai dokter jadi bingung. Andai saya bisa interogasi itu virus corona, kenapa dia sampai terpapar politik? Tulis Dr. Eva Chaniago @sridiana_eva di akun Twitternya Sabtu. Masya Allah, luar biasa sahabatku. Lihat, ya, apa yang terjadi. Masih sama-sama zona merah di Jakarta, masih dalam keadaan virus corona. Berarti mohon maaf, virus yang diisu-isukan itu hanya untuk rakyat-rakyat menengah ke bawah, bukan untuk rakyat menengah ke atas. Untuk kalang-kalang atas, corona tidak berlaku lagi. Ya, buktinya, lihat. Apa yang terjadi? Pernikahan putrinya Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, pejuang aktor Islam. Apa yang terjadi? Berujung di balik jerusi besi. Sementara pernikahan ini dihadiri oleh ramai yang begitu banyaknya. Masya Allah, luar biasa. Dan juga dihadiri oleh
penjabat-penjabat negara. Rakyatlah yang bisa menilai. Lihat betapa luar biasanya. Perbedaan perlakuan ini semakin membuktikan adanya unsur politis dalam kasus Habib Rizik Syihab. Melihat pernikahan heboh hari ini di media semakin menguatkan dugaan banyak pihak bahwa kasus yang menimpa HRS motifnya politis. Sangat disayangkan akibat kasus politik begitu 6 nyawa anak bangsa melayang dan sekian jiwa teraniaya, kata pengamat internasional Hasmi Bakhtiar di dalam Twitternya @HasmiBakhtiar. Apa yang terjadi? Melihat pernikahan heboh hari ini di media semakin menguatkan dugaan banyak pihak bahwa kasus yang menimpa HRS motifnya politis. Sahabatku yang dirahmati Allah, lihat betapa luar biasanya rakyat semakin cerdas. Begitu dahsyatnya Allah. Wa makaru wa makarullahu wallahu khairul makirin. Sebaik-baiknya makar yang kau buat wahai para zalimin, Allah bongkar satu persatu lewat kelakuan dari aturan yang kau terapkan dan kau langgar sendiri, sehingga rakyat bisa melihat ternyata apa yang engkau lakukan semuanya ini adalah ingin membalaskan sakit hatimu. IBHRS dipenjara karena melanggar prokes baik di penjemputan ataupun di pernikahan anaknya. Hari ini kita dipertontonkan sebuah ketidakadilan presiden dan menteri hadir berkerumun di sebuah acara pernikahan dan malamnya pernikahan tersebut disiarkan live di TV. Ada tamu dan bintang tamu. Kami sampaikan sahabatku ini rahmat Allah. Lihat video berikut ini, bentuk pesta pernikahannya yang begitu dengan keramaian para penjabat dan juga para artis. Subhanallah. Sahabatku, sudah lihat betapa luar biasa dan dahsyatnya? Maka sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama sahabat kita terus tegakkan keadilan kebenaran. Lihat, hajatan yang membludak itu ditayangi di TV berjam-jam. Ada presiden, pejabat tinggi dan selebritis. Kayak nggak lagi pandemi ya. Sudahlah frekuensi milik publik diambil alih oleh pandemi rakyat. Biasa yang dituntut paling yang patuh. Luar biasa. IBHRS dituduh menghasut karena mengundang umat dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sementara Anang dan Asanti mengundang acara syukuran Atta Aurel aman-aman saja dari Sirait Batak Dusun. David Usman
enggak punya malu banget ya. Ada seorang di balik jeruji hanya karena sekali dianggap berkerumunan, namun ironisnya sang paduka berkali-kali berkerumun. Orang-orang di sekitar penguasa pendukung juga begitu, dan mereka tetap banggakan negeri ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan banyak lagi nanti akan ditayangkan dari netizen-netizen. Subhanallah, ini dia sahabatku yang dirahmati Allah ya. Ujaran-ujaran daripada netizen yang bertambah pintar dan bertambah sayang dengan Al-Habibana. Maka tegakkan keadilan kebenaran. Kul al-haqu lau kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Katakan kebenaran itu walaupun kau terintimidasi. Katakan kebenaran itu walaupun kau harus berada di balik jeruji besi. Kalau kau bungkam, kalau kau diam, maka yang salah bertambah benar, maka yang benar bertambah salah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.